Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tezar dengan STB 099. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah metode komputasi numerik. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, numeric integration. Nah, numeric integration juga dikenal sebagai integrasi numerik atau metode numerik untuk integrasi. Ialah sebuah pendekatan untuk menghitung nilai integral secara numerik menggunakan pendekatan diskreditasi dan penghitungan aproksimasi. Metode ini digunakan ketika integral tidak dapat dievaluasi secara analik atau ketika sulit untuk mendapatkan solusi integral yang tepat. Adapun metode-metode yang digunakan, yang pertama metode trapesium, yang kedua metode Simpson, yang ketiga metode titik tengah, dan yang keempat metode Romberg. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contohnya. Hitunglah integral numerik dari fungsi f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 di rentang 0 hingga 2 menggunakan metode trapesium dengan berbagai rentang menjadi 4 segmen. Nah, penyelesaiannya kita lakukan langkah pertama, yakni diskretisasi rentang integral. Rentang integral dari 0 hingga 2 akan dibagi menjadi 4 segmen yang sama, yaitu 0,05, 0,5,1, 1,1,5, dan 1,5,2. Langkah yang kedua, pemilihan metode numerik. Nah, di sini kita akan menggunakan metode trapesium untuk mengaproksimasi integral. Langkah yang ketiga, menghitung aproksimasi integral. Metode trapesium menggunakan mengaproksimasi luas di bawah kurva fungsi dengan menggunakan segitiga trapesium. Rumus untuk menghitung integral menggunakan metode trapesium sendiri adalah, teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, di mana H adalah panjang setiap segmen dari dan x0, x1 titik-titik xn adalah titik-titik di setiap segmennya. Dalam contoh ini, panjang setiap segmen atau H adalah 0,5 dan titik-titik yang relevan untuk masing-masing segmen adalah, teman-teman bisa lihat, mulai dari segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Kemudian, kita akan menggantikan nilai-nilai ke dalam rumus metode trapesium dan menghitung integral numeriknya. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi. Jadi, nah ini ya. Nah, jadi integral numerik dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 di rentang 0 hingga 2 dengan menggunakan metode trapesium dan membagi rentan menjadi 4 segmen adalah sebesar 2,75. Nah, dalam contoh ini, kita menggunakan metode trapesium dan membagi rentan menjadi 4 segmen, namun terdapat metode numerik lainnya seperti metode Simpson atau metode titik tengah yang juga dapat digunakan untuk mengaproksimasi integral. Next, kita beralih pada Gauss-Jordan method. Metode Gauss sendiri juga dikenal sebagai eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini dinamakan sesuai dengan matematikawan Jerman bernama Carl Friedrich Gauss, yang dikreditkan sebagai orang pertama yang mengembangkan metode ini. Nah, selanjutnya ada contoh soal ya. Teman-teman bisa lihat di sini, tentukanlah solusi dari sistem persamaan linear berikut ini menggunakan metode Gauss. 2x tambah 3y dikurang z sama dengan 7, min x dikurang 2y ditambah 2z sama dengan min 1, 3x tambah 4y dikurang 3z sama dengan 12. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah pertama membentuk matriks augmentasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Selanjutnya, kita beralih kepada langkah kedua, yakni pemrosesan baris. Melakukan operasi dasar pada baris-baris matriks untuk mendapatkan bentuk yang lebih sederhana, mulai dengan baris pertama. Teman-teman bisa lihat di sini, R1, 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 kemudian baris kedua tidak perlu diubah, dan langkah selanjutnya dengan mengurangi baris ketiga dengan baris pertama yang telah dikalikan ya. Nah, selanjutnya langkah ketiga, reduksi baris. Sekarang kita akan mengurangi baris ketiga dengan baris kedua yang telah dikalikan. Teman-teman bisa lihat.
Oke, selanjutnya langkah keempat, penyelesaian sistem. Karena kita memiliki variabel-variabel yang bebas, kita perlu menentukan solusi secara parameter. Karena kita memiliki 3 variabel, yakni X, Y, dan Z. Kita bisa mengatur satu variabel, misal Z sebagai parameternya. Dalam hal ini, kita dapat mengatur Z sama dengan T. Dengan T sebagai parameter, kemudian kita dapat menggunakan baris-baris yang tersisa untuk mengekspresikan X dan Y dalam hal T. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 6X ditambah 9Y dikurang 6Z sama dengan 33. Nah, dari baris terakhir kita dapat melihat bahwa 0 sama dengan 0 yang tidak memberikan informasi tambahan tentang X dan Y. Oleh karena itu, kita tidak akan menggunakan baris terakhir dalam penentuan solusi. Kembali ke persamaan di atas, kita bisa menyederhanakannya menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 11T ditambah 7. Nah, dari sini, kita bisa mengekspresikan X dan Y dalam hal T sama dengan X sama dengan dalam kurung XT ditambah 7 dikurang 3Y. Oke, next. Dölitz method. Metode Dölitz sendiri juga dikenal sebagai dekomposisi Dölitz, yang merupakan teknik yang digunakan dalam aljabar linear untuk memecahkan matriks persegi menjadi dua matriks, yaitu matriks segitiga bawah atau lower dan matriks segitiga atas atau upper. Metode ini dinamai berdasarkan fisikawan Inggris, yakni James Dolittle. Nah, contoh soalnya, misalkan kita memiliki matriks berikut, teman-teman bisa lihat. Adapun penyelesaian yang pertama, dekomposisi matriks. Yang pertama, kita mulai dengan mengubah elemen A11 menjadi 1 dan menggunakannya untuk mengeliminasi elemen-elemen di bawahnya. Teman-teman bisa lihat ini. Selanjutnya, kita menggunakan perubahan ini untuk mengeliminasi elemen-elemen di sepanjang kolom pertama. Nah, teman-teman bisa lihat. Setelah langkah pertama selesai, kita mendapatkan A. Ini teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah, selanjutnya kita beralih pada langkah kedua. Dilanjutkan dengan eliminasi Gauss. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita menggunakan perubahan ini untuk mengeliminasi elemen-elemen di sepanjang kolom kedua, yakni ini. Nah, setelah langkah ini selesai, kita bakal mendapatkan nilai berikut. Oke. Next, kita ada metode Cholesky. Metode Cholesky sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan sistem persamaan linear berupa matriks simetris dan positif definite. Metode Cholesky sendiri mengambil keuntungan dari sifat simetris dan positif definite matriks untuk menghasilkan faktorisasi Cholesky yang menguraikan matriks asli menjadi hasil perkalian dua matriks transposisi konjugat. Nah, adapun contoh soalnya di sini diberikan sistem persamaan linear, yakni 2x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 12, 2x ditambah 5y tambah 8z sama dengan 21, dan 4x ditambah 8y ditambah 17z sama dengan 39. Nah, kita di sini menggunakan metode Cholesky untuk memberikan solusi dari sistem persamaan linear ini. Nah, penjelasannya langkah demi langkah ya. Yang pertama, kita periksa dulu matriks A. Periksa matriks koefisien A dari sistem persamaan linear untuk memastikan bahwa matriks tersebut simetris dan positif definite. Dalam contoh ini, matriks A adalah, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya langkah kedua, faktorisasi Cholesky. Kami akan menghitung matriks segitiga bawah L menggunakan faktorisasi Cholesky A. Teman-teman bisa lihat. Oke, selanjutnya kita beralih kepada langkah ketiga yakni substitusi maju. Kita menggunakan matriks L dan sistem persamaan linear berikut untuk mencari vektor Y. Dalam hal ini vektor B adalah 12, 21, dan 39. Pertama kita hitung substitusi maju dulu untuk mendapatkan nilai Y1, Y2, dan Y3. Teman-teman bisa lihat ini. Oke, jadi vektornya ada ini. Nah, selanjutnya langkah keempat yakni substitusi mundur. Kita menggunakan matriks LT dan vektor Y yang telah ditemukan untuk mencari solusi X. Dalam hal ini, matriks L pangkat T adalah berikut. Nah, kita dapat menggunakan substitusi mundur untuk mencari solusi X. Teman-teman bisa lihat. Ini. Jadi adapun vektor solusi X adalah 2,77, 0,19, 1,89. Next,
kita ada metode iterasi. Yang pertama ada Jacobi iteration. Nah, metode iterasi Jacobi adalah salah satu metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matriks persegi yang tidak singular. Metode ini didasarkan pada pemisahan variabel pada matriks dan memperbarui nilai-nilai variabel secara iteratif sampai konvergensi dicapai. Nah, contoh hal di sini teman-teman bisa lihat, kita menggunakan metode iterasi Jacobi. Anggaplah kita memiliki sistem persamaan linear berikut. 3x ditambah y dikurang z sama dengan 4. X dikurang 4y ditambah 2z sama dengan min 6. 2x tambah y tambah 5z sama dengan 12. Langkah pertama, kita tentukan matriks sistem persamaan linear yang dinyatakan dalam bentuk matriks augmented. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Selanjutnya, langkah kedua, matriks A didekomposisi menjadi 3 matriks D, L, dan U. Dalam kasus ini kita memiliki ini. Oke. Langkah ketiga, kita tentukan tebakan awal untuk variabel X, Y, dan Z. Dalam contoh ini, kita dapat memulai dengan tebakan awal X, bla 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 bla. Teman-teman bisa baca ini. Nah, selanjutnya langkah keempat, perbaharui nilai-nilai variabel menggunakan rumus iterasi Jacobi. Dalam setiap iterasi, kita menggunakan rumus ini untuk menghitung nilai baru dari setiap variabel berdasarkan nilai variabel pada iterasi sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, berikut adalah contoh iterasi menggunakan metode iterasi Jacobi pada sistem persamaan linear di atas. Iterasi 1, teman-teman bisa lihat, sampai iterasi 2. Nah, jadi dengan menggunakan metode iterasi Jacobi ini, kita dapat mendapatkan solusi sistem persamaan linear berikut. Ini ya. Oke. Next, kita ada Gauss-Seidel iteration. Nah, metode Gauss-Seidel adalah salah satu metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini mengambil nama dari Carl Friedrich Gauss dan Philips Ludwig von Seidel, yang merupakan matematikawan yang mengembangkan metode ini pada abad ke-19. Metode Gauss-Seidel digunakan untuk mencari solusi numerik dari sistem persamaan linear yang dinyatakan dalam bentuk matriks. Next, kita ada contoh soal. Nah, misalkan kita memiliki sistem persamaan linear berikut. 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4, x tambah 3y tambah z sama dengan 6, 2x tambah y tambah 4z sama dengan 7. Nah, yang langkah yang pertama, kita lakukan inisialisasi. Mari kita mulai dengan menebak solusi awal. Dalam hal ini, kita akan menggunakan vektor awal berikut. Nah, langkah kedua, iterasi. Di sini kita memakai 2 iterasi. Iterasi pertama yang ini. Oke. Dan iterasi kedua yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi yang ketiga. Ini. Oke. Jadi, langkah yang ketiga yakni konvergensi. Untuk memeriksa konvergensi, kita dapat membandingkan solusi iterasi sekarang dengan solusi iterasi sebelumnya. Kita pula dapat menggunakan kriteria berhenti bahwa iterasi berhenti ketika selisih Anda solusi iterasi sekarang dan sebelumnya sangat kecil. Dan yang keempat, output. Setelah konvergensi tercapai atau mencapai jumlah iterasi maksimum yang ditentukan sebelumnya, solusi yang diperoleh dianggap sebagai solusi numerik dari sistem persamaan linear. Dalam contoh ini, solusi numerik yang diperoleh adalah ini. Maaf, ketutupan. Oke. Next, kita ada Gauss-Gorin Theorem. Teorema Gauss-Gorin adalah sebuah teorema dalam teori matriks yang memberikan batasan-batasan terhadap nilai-nilai eigen atau nilai-nilai sendiri dari suatu matriks persegi. Teorema ini ditemukan oleh Semyon Aronovich Gauss-Gorin pada tahun 1931. Keuntungan utama dari teorema Gauss-Gorin adalah memberikan estimasi kasar dari letak nilai-nilai eigen matriks tanpa perlu menghitung secara langsung. Hal ini dapat berguna dalam memperoleh informasi awal tentang eigenvalues. Ini mempercepat konvergensi metode numerik dalam perhitungan eigenvalues dan memberikan bukti bahwa matriks tertentu tidak memiliki nilai eigen dari wilayah tertentu. Oke, next. Kita ada contoh soal. Misalkan kita diberikan matriks nih. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama adalah identifikasi elemen diagonal dan non-diagonal. Nah, ini ya. Oke.
Selanjutnya kita menghitung jumlah magnitudo elemen non-diagonal. Di sini ada R1, R2, dan R3. Nah, langkah yang ketiga adalah menentukan cakram Gauss-Gorin. Cakram Gauss-Gorin untuk elemen diagonal pertama, elemen diagonal kedua, sampai elemen diagonal ketiga. Teman-teman bisa lihat ini. Oke. Langkah keempat adalah menentukan batasan nilai eigen. Dalam contoh ini, gabungan dari semua cakram Gauss-Gorin adalah berikut. Oke. Next, langkah kelima, kita menentukan batasan nilai eigen secara grafis. Untuk memvisualisasikan batas nilai eigen, kita dapat menggambar cakram Gauss-Gorin pada bilangan kompleks dengan pusat dan radius yang telah ditentukan. Setiap nilai eigen matriks A harus berada dalam atau pada tepi gabungan cakram Gauss-Gorin. Oke, selanjutnya kita beralih kepada Scour's Theorem. Teorema Scour's adalah hasil dari teori matriks yang dinamai setelah matematikawan Jerman Isai Scour. Teorema ini berkaitan dengan representasi matriks berbentuk segitiga. Teorema Scour menyatakan bahwa setiap matriks persegi kompleks dapat diubah menjadi matriks segitiga atas dengan konjugasi linear, yakni dengan mengalihkan matriks tersebut dengan suatu matriks yang bersifat invertible atau terbalik. Next, kita ada contoh soal. Diberikan matriks A, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita diperintahkan untuk mencari matriks unitary U yang memenuhi U pangkat H, A, U sama dengan T, di mana T adalah matriks segitiga atas. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah kita mencari nilai eigen dari matriks A terlebih dahulu. Eigen values dari A adalah akar dari persamaan karakteristiknya yang diberikan oleh, nah teman-teman bisa lihat di mana. Oke. Teman-teman bisa lihat sampai sini. Oke, setelah kita menghitung determinan, maka nilai eigen A adalah berikut. Selanjutnya kita perlu menentukan matriks unitary U yang memenuhi ini. Untuk mencapai itu, kita dapat menggunakan vektor eigen dari matriks A. Nah, setelah mendapatkan ini, kita dapat menggunakan vektor eigen yang dinormalisasi sebagai kolom-kolom matriks unitary U. Dalam hal ini, U, teman-teman bisa lihat. Kemudian, kita hitung U pangkat H, A, U untuk mendapatkan matriks segitiga atas. Nah, dengan melakukan perhitungan ini, kita bisa mendapatkan nilai berikut yang ditanda panah ya. Maka matriks segitiga atas T yang dihasilkan adalah T adalah pojok bawah di kanan. Next, kita ada Perron's Theorem. Teorema Perron's dikenal sebagai Teorema Perrons-Frobenius yang merupakan sebuah teorema dalam teori matriks yang berkaitan dengan matriks non-negatif dan vektor eigen terbesar. Teorema ini sendiri ditemukan oleh Oscar Perron dan Ferdinand Gauss-Frobenius secara independen pada awal abad ke-20. Teorema Perron sendiri sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk teori graf, sistem dinamik, dan optimasi. Di teori graf sendiri, teorema ini dapat digunakan untuk menentukan keterhubungan dalam jaringan. Dalam sistem dinamik, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis stabilisasi dan perilaku jangka panjang sistem. Next, kita ada contoh soal. Nah, misalkan kita memiliki matriks non-negatif A berukuran 3x3 dengan entry-entry sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, berikan solusi nilai eigen, dominan, dan vektor eigen positif yang sesuai menggunakan teorema Perron. Adapun penyelesaian di sini, langkah yang pertama, matriks A adalah matriks tak negatif, persegi yang berukuran 3x3 dengan entry-entry non-negatif. Oleh karena itu, kita dapat menerapkan teorema Perron untuk mencari nilai eigen dominan dan vektor eigen positif yang sesuai. Langkah yang kedua, kita perlu mencari solusi persamaan karakteristik A. Persamaan karakteristik diberikan oleh determinan berikut, di mana I adalah matriks identitas 3x3 dan determinan adalah nilai eigen yang dicari. Menggunakan persamaan karakteristik, kita memiliki nilai berikut. Oke. Langkah yang ketiga, kita mencari solusi dari persamaan tersebut. Dalam kasus ini, kita dapat menyelesaikannya dengan faktorisasi dan penyebaran. Oke, angka keempat ya.
Langkah keempat, maksud saya, kita memiliki dua faktor yang mungkin sama dengan 0. Faktor pertama, faktor kedua, teman-teman bisa lihat. Nah, memecahkan persamaan kuadrat tersebut, ini, dan kemudian menggunakan rumus kuadrat, kita dapat mendapatkan solusi berikut. Langkah kelima, kita menemukan nilai eigen dominan dan vektor eigen positif yang sesuai. Dalam kasus ini, nilai eigen dominan akan menjadi solusi nyata terbesar. Yang pertama, nilai eigen dominan karena matriks A adalah matriks tak negatif. Kita mencari solusi nyata terbesar dalam persamaan karakteristik. Dalam hal ini, nilai eigen dominan adalah 5 ditambah akar 5 per 2. Yang kedua, vektor eigen positif. Sekarang kita perlu mencari vektor eigen positif yang sesuai dengan nilai eigen dominan. Untuk itu, kita perlu mencari solusi sistem persamaannya. Di mana determinan adalah nilai eigen dominan yang telah kita temukan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat. Oke, dalam kasus ini kita akan mendapatkan vektor eigen positif yang sesuai. Dengan demikian, nilai eigen dominan adalah 5 ditambah akar 5 per 2. Dan kita dapat mencari vektor eigen positif yang sesuai dengan nilai eigen dominan dengan menyelesaikan sistem persamaan seperti yang telah dijelaskan di atas. Next, kita ada Collett's Theorem. Teorema Collet juga dikenal sebagai konjektur Collet, yang merupakan masalah terbuka dalam matematika yang melibatkan ukuran bilangan bulat positif. Teorema Collet menyatakan bahwa dimulai dari bilangan bulat positif apapun, jika bilangan itu genap, maka bilangan tersebut dengan 2. Jika bilangan itu ganjil, kalikan dengan 3 dan tambahkan 1. Teruskan proses ini dengan menggunakan hasil yang diperoleh sebagai input berikutnya dalam urutan ini. Teorema mengklaim bahwa tidak perlu bilangan awal apapun, urutan akhirnya akan mencapai nilai 1. Next, kita langsung masuk ke contoh soal. Mari kita lihat contoh sederhana. Kita mulai dengan bilangan 6. Nah, langkah yang pertama, karena 6 adalah bilangan genap, bagi 6 dengan 2, sehingga diperoleh 3. Langkah kedua, karena 3 adalah bilangan ganjil, kita kalikan 3 dengan 3 dan tambahkan 1, sehingga diperoleh 10. Yang ketiga, karena 10 adalah bilangan genap, bagilah 10 dengan 2, sehingga diperoleh 5. Langkah keempat, karena 5 adalah bilangan ganjil, kalikan 5 dengan 3 dan tambahkan 1, sehingga diperoleh 16. Langkah kelima, karena 16 adalah bilangan genap, bagi 16 dengan 2, sehingga diperoleh 8. Langkah keenam, karena 8 adalah bilangan genap, bagilah 8 dengan 2, sehingga diperoleh 4. Langkah yang ketujuh, karena 4 adalah bilangan genap, bagilah 4 dengan 2, sehingga diperoleh 2. Dan langkah yang ke-8, karena 2 adalah bilangan genap, bagilah 2 dengan 2, sehingga diperoleh dengan 1. Nah, sekarang kita mencapai angka 1 dan urutan terakhir. Dalam contoh ini, kita memulai dengan bilangan 6 dan mengikuti aturan teorema Collet hingga kita mencapai angka 1. Proses ini melibatkan langkah-langkah pengurangan bilangan hingga mencapai 1. Nah, kita masuk ke materi turunan. Yang pertama, Euler Method. Teorema Euler juga dikenal sebagai teorema Euler-Format. Adalah sebuah teorema dalam teori bilangan yang mengaitkan eksponen, modulus, dan sisa dari sebuah pangkat modulo. Metode ini menyatakan hubungan penting antara bilangan bulat positif A, bilangan bulat positif N, dan fungsi Euler. Teorema Euler merupakan salah satu teorema dasar dalam teori bilangan dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang matematika, terutama dalam teori bilangan dan kriptografi. Next, kita ada contoh soal. Hitunglah sisa pembagian 7 pangkat 18 oleh 20 menggunakan teorema Euler. Penyelesaian langkah pertama, kita tentukan nilai A dan N. Dalam kasus ini, A adalah 7 dan N adalah 20. Langkah yang kedua, kita periksa apakah A dan N relatif prima. Untuk memastikan, maka carilah faktor prima dari N sama dengan 20. Kita memiliki faktorisasi prima 20 sama dengan 2 pangkat 2. Karena 7 tidak memiliki faktor prima yang sama dengan 20, yaitu 2 dan 5, maka A dan N relatif prima. Langkah yang ketiga. Dalam kasus ini, N sama dengan 20. Kita dapat menggunakan formula untuk menghitung berikut. Nah, di mana faktor prima yang berbeda dari N dan K1, K2, Kn adalah eksponen mereka. Di langkah yang keempat, terapkan teorema Euler. Menurut teorema Euler, kita dapat berikut dalam kasus ini. Oke. Nah,
Langkah yang kelima, ubah eksponen menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dalam kasus ini, kita mencari sisa dari 7 pangkat 18. Karena 18 dapat dibagi oleh 8 tanpa sisa, kita mendapatkan 7 pangkat 18 sebagai 7 pangkat 18 pangkat 2. Langkah yang keenam, hitunglah sisa pangkat modulo. Kita sudah tahu ya bahwa 7 pangkat 8 sama dengan 1 mod 20 berdasarkan teorem Euler. Jadi 7 pangkat 8 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 mod 20. Dengan kata lain 7 pangkat 18 sama dengan 1 mod 20. Jadi sisa pembagian 7 pangkat 18 oleh 20 adalah 1. Next kita ada teorema Runge-Kutta. Teorema Runge-Kutta adalah suatu teorema numerik untuk mengaproksimasi solusi persamaan diferensial biasa atau ODES. Metode ini dinamai dari matematikawan Jerman Karl Runge dan Martin Wilhelm Kutta yang mengembangkan metode tersebut secara terpisah pada akhir abad ke-19. Teorema Runge-Kutta menyediakan kerangka kerja umum untuk membangun skema numerik yang dapat digunakan untuk menghitung solusi numerik persamaan diferensial biasa. Nah, teman-teman bisa lihat, misalkan di sini kita memiliki persamaan diferensiasi biasa, dy per dx sama dengan x pangkat 2 dikurang y pangkat 2. Dengan kondisi awal y dalam kurung 0 sama dengan 1, aproksimasikan nilai y 0,2 menggunakan metode Runge-Kutta orde keempat atau R keempat dengan langkah waktu h sama dengan 0,1. Nah, teman-teman bisa baca penjelasannya di sini. Oke. Di sini terbagi 8 langkah. Jadi, dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde keempat atau R keempat dengan langkah waktu H sama dengan 0,1, kita dapat memperoleh Y sama dengan 0, Y dalam kurung 0,2 yang diaproksimasi sebesar 0,6822375. Next, kita ada Heun Method. Heun Method juga dikenal sebagai metode Runge-Kutta orde 2. Yang merupakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau ODE. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl Heun pada tahun 1900. Metode Heun sendiri merupakan salah satu dari beberapa metode Runge-Kutta yang tersedia dan cukup populer karena sederhana namun memberikan hasil yang cukup akurat. Nah, teman-teman bisa lihat pada penjelasannya, diberikan persamaan diferensiasi biasa atau ODE, dy per dx sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu langkah-langkah waktu yang sama, h sama dengan 0,1. Rentang waktu yang diberikan adalah x sama dengan 0 hingga x sama dengan 1, sehingga kita akan memiliki grid dengan titik-titik waktu x0, x1, x2, bla 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 bla, xn. Nah, yang kedua, mulailah dengan kondisi awal, yakni y0 sama dengan 1, pada x0 sama dengan 0. Yang ketiga, dalam setiap langkah iterasi, lakukan hal berikut. Yang pertama, kita hitung gradien pada titik awal, kan teman-teman bisa lihat. Yang kedua, gunakan gradien untuk memperkirakan nilai y pada titik berikutnya. Teman-teman bisa lihat lagi di sini. Yang ketiga, kita hitung gradien pada titik prediksi berikut. Oke. Yang ketiga, yang keempat, perbarui nilai y pada titik berikut menggunakan rata-rata penderasi gradien awal dan gradien penderasi berikut. Nah, yang keempat, kita ulangi langkah 3 untuk setiap titik pada grid waktu yang ditentukan hingga mencapai titik akhir. Marilah kita hitung solusinya secara bertahap. Teman-teman bisa lihat. Nah, semua langkah-langkah ini mencapai titik akhir pada X sama dengan 1. Setelah melakukan semua iterasi, kita akan mendapatkan solusi numerik untuk persamaan diferensial ini pada rentan yang diberikan. Next, persamaan diferensiasi biasa. Nah, diferensiasi biasa sendiri merupakan salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang berkaitan dengan perhitungan turunan suatu fungsi. Turunan adalah laju perubahan fungsi terhadap variabel independen. Dalam diferensiasi biasa, kita mencari turunan suatu fungsi dengan menghitung koefisien dari variabel independen dalam fungsi tersebut. Teman-teman bisa lihat, diberikan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Hitunglah turunan dari fungsi tersebut. Penyelesaian langkah pertama, kita identifikasi dulu fungsi dan koefisien pangkatnya. Fungsi yang diberikan adalah f dalam kurung x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1.
Fungsi ini merupakan polinomial orde 2 dengan koefisien pangkat 3, min 2, dan 1. Langkah yang kedua, kita gunakan aturan turunan pangkat. Turunan fungsi pangkat 2 adalah diberikan oleh aturan-aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunan fx sama dengan n x pangkat n kurang 1. Menerapkan aturan ini pada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2. Kita dapat mendapatkan hasil berikut. Oke, langkah yang ketiga, turunkan setiap suku dalam fungsi. Turunan dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1 terhadap variabel x adalah jumlah dari turunan masing-masing suku. Mari kita turunkan setiap suku. Yang pertama, turunkan suku pertama, yakni 3x pangkat 2 adalah 6x. Kita sesuaikan dengan hasil yang diperoleh pada langkah yang kedua ini ya. Pada langkah yang ini. Yang kedua, kita turunkan suku kedua. Min 2x adalah min 2. Yang ketiga, turunkan suku ketiga, 1 adalah 0, karena konstanta ya. Langkah keempat, kita jumlahkan turunan suku-suku tersebut. Jumlahkanlah turunan dari masing-masing suku yang telah kita hitung. Nah, ini ya. Jadi, turunan dalam fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1 adalah berikut. Ini ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan terima kasih.